Pemirsa, apa yang berbeda dari proses seleksi Menteri Kabinet Kerja Jilid 2 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kali ini, dan dari 2 hari pemanggilan calon menteri, apa yang tersirat serta tersurat dari panggung seleksi di Istana? Untuk membahasnya telah hadir di studio pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun-Gun. Selamat malam. Dilihat dari 2 hari pemanggilan calon menteri, apakah wajah kabinet memang sudah terpampang dengan jelas? Ya, menurut saya ini panggung yang memang disediakan oleh Pak Jokowi untuk dapat reaksi publik, sekaligus memperkenalkan ya secara bertahap menteri-menteri. Tirai pembuka kemarin dibuka dengan sejumlah tokoh profesional. Wajah-wajah yang fresh, wajah-wajah yang baru diperkenalkan di hari pertama ya? Ya, lebih banyak kan, dan akseptabilitasnya menurut saya baik. Ketika misalnya reaksi publik juga banyak memberi dukungan. Dan itu menjadi, menurut saya kemarin itu lebih banyak kan memanggungkan dalam tanda petik ya kelompok profesional. Dan hari ini kalau kita perhatikan banyak dari representasi partai politik. Nah, menurut Anda apa alasan dari Presiden Jokowi memperkenalkan para calon menterinya secara tidak langsung seperti ini? Ya, menurut saya prakondisi sih dalam bacaan saya dalam konteks komunikasi politik. Pertama, kalau di kelompok profesional kan sepertinya kan tidak lagi menjadi masalah, menjadi polemik, tarik menariknya juga jauh-jauh hari sudah bisa under control. Yang kemudian kemarin mungkin masih harus diperhatikan, dipertimbangkan oleh Pak Jokowi adalah yang dari partai. Kenapa? Karena kan tidak mudah masuknya beberapa partai, terutama partai utama kompetitor di pemilu 2019. Sebut saja misalnya Partai Gerindra, dengan masuknya kemarin Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo datang ke istana. Oke, tapi untuk kemudian Prabowo mengatakan sudah mengumumkan, bahkan sebelum pelantikan sudah diberikan izin untuk mengumumkan akan membantu di bidang pertahanan. Seperti itu. Ya, ini memang kan kalau yang lain-lain itu bicara beberapa kemungkinan, dan bahkan ada yang tidak bersedia untuk menyebut, itu bergantung sama Pak Jokowi. Hanya Pak Prabowo saya lihat yang confident untuk menyebut nama menteri, untuk membantu pos pertahanan begitu ya. Dan ini menurut saya jadi catatan juga bahwa dalam konteks masuknya ya gerbong baru dan alokasi itu lebih tergambar dari pernyataan Pak Prabowo dibanding beberapa nama yang kemudian dipanggil ke istana. Namanya equivocal communications dalam bahasa teori. Jadi komunikasi yang dibikin tersamar. Ini sebenarnya posnya apa, kemudian diminta membantu presiden dalam bidang apa. Komunikasinya tersamar ya. Tersamar. Tapi kalau misalnya Anda melihat tokoh-tokoh dari profesional dan juga dari kalangan parpol, walaupun pesannya tersamar, belum kemudian secara jelas, secara gamblang menggambarkan pos menterinya, apakah pemilihannya sudah sesuai dengan ekspektasi publik? Kalau saya lihat ya, kalau dari kelompok profesional, relatif nama-nama itu kan sudah lama juga didengar publik akan berpotensi mengisi pos-pos tertentu seperti ekonomi kreatif misalnya. Kemudian mungkin pariwisata, kemudian juga beberapa pos lain dalam konteks misalnya bidang-bidang ekonomi. Seperti Bu Sri Mulyani kan udah jauh-jauh hari kan. Mungkin nama-nama seperti Pak Nadiem, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian sejumlah nama lain dari kelompok profesional itu meskipun belum terlalu eksplisit posisinya, tetapi sebenarnya dari clue-clue yang disampaikan di muka wartawan sebenarnya itu bisa menjadi semacam tendensi alokasinya kemana begitu ya. Diminta bisa memperkuat bidang apa, dan itu kan sebenarnya bisa menjadi bacaan publik bahwa memang ada kebutuhan strategis Pak Jokowi yang pertama ya, masuknya kelompok profesional yang benar-benar punya inovasi sekaligus juga portofolio yang jauh lebih memadai. Kenapa? Karena ekspektasi publik di periode kedua ini sangat tinggi. Kemudian yang kedua, soal beberapa nama menteri dari partai yang hari ini banyak sekali dipanggil. Seingat saya berarti sudah sampai di angka 32-an ya, yang mungkin untuk proyeksi alokasi pos-pos kementerian. Yang ada 34 itu dari 34 dan mungkin juga masih, saya nggak tahu sampai malam, karena kan bukan hanya pos kementerian, nanti juga ada lembaga atau badan ya kan. Dan itu sebagai bagian dari proses komunikasi ini menjadi menarik. Kenapa? Karena sebelum pengumuman sudah secara bertahap kemudian dipanggil dan ada diskursus publik yang terbangun, sehingga mungkin nanti hari Rabu itu ada semacam ultimate ya. Tapi kalau misalnya Anda melihat apakah Presiden Jokowi ini memegang konsistensinya untuk mempertahankan komposisi 45% bagi parpol, 55% bagi profesional?
Saya sih kalau membaca pernyataan Pak Jokowi yang kemudian dan juga melihat intensinya, ada intensi, ada tujuan yang kemudian jelas bahwa 5545 itu menjadi skema yang diharapkan oleh Pak Jokowi dan itu membawa kabinet menjadi jauh lebih baik. Mohon maaf, kami harus potong dulu karena kita akan bergabung ke Istana Kepresidenan untuk mendengarkan pernyataan dari Bapak Sofyan Djalil. Kenapa? Rasanya sih melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, masalah agraria, masalah redistribusi, masalah reforma agraria dan lain-lain. Kelihatannya begitu. Enggak. Pak Presiden sama sekali tidak menyentuh masalah tersebut, tapi lebih menyentuh tentang masalah bagaimana tanah yang berlebih berkeadilan, masalah reforma agraria, dan kemudian bagaimana kita bisa berikan kepastian hukum dan bidang pertanahan dan financial inclusion terutama bagi masyarakat yang selama ini tidak bisa punya akses ke perbankan. Jadi program sertifikasi dan lain-lain itu harus terus digenjot dan dipercepat. Target berapa Pak? Ya? Berapa juta sertifikat Pak target? Target yang kita bikin roadmap. Tapi tadi nggak bicara dengan Pak Presiden. Roadmapnya adalah 2025 seluruh tanah harus sudah terdaftar. Ya. Apa agraria digabung dengan KLH Pak? 2000. Bagaimana? Rasanya sih begitu, ya. Karena nggak ada perubahan nomenklatur, karena tadinya kan sempat ada wacana ya, tapi ternyata nggak ada. Jadi tetap nomenklatur seperti yang ada. Waduh, yang pertama Presiden mempercayai saya sebuah kehormatan, ya, bisa mengabdi kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat. Nah, terus kemudian kalau kenapa di jabatan ini barangkali Pak Presiden menganggap bahwa apa yang telah dilakukan selama ini tugas yang belum selesai yang perlu dilanjutkan. Oke? Enggak. Tidak sama sekali ya. Oke deh. Enggak. Tidak berubah. Oke ya, makasih banyak. Dihubungin tadi. Ya, itu tadi pernyataan dari Bapak Sofyan Djalil yang nampaknya dari petunjuknya akan kembali melanjutkan posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Nah, Mas Gun, mengenai Presiden Joko Widodo mempertahankan muka lama di pos yang lama, ini indikasi apa? Tahan dulu jawabannya Mas Gun karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Gun, tadi Pak Sofyan sudah memberikan petunjuknya, tapi kemungkinan besar akan melanjutkan Menteri Agraria. Sebelumnya Sri Mulyani juga sudah mengatakan akan melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Budi Karya Sumadi juga demikian. Nah, ini mempertahankan wajah-wajah lama di pos lama, indikasi apa nih Mas Gun? Menurut saya bacanya dua ya. Pertama, mempertahankan orang-orang lama yang memang kinerjanya tidak buruk. Baik, bahkan mungkin dipandang mencapai performance index yang diharapkan oleh Presiden. Seperti misalnya beberapa pos ya, PUPR, kemudian mungkin juga bisa debatable sih, tapi Bu Sri Mulyani juga kan masuk di kelompok yang kemudian dikehendaki Pak Jokowi lanjut ya kan. Dan bahkan itu dari awal gitu. Kemudian ada juga yang punya jaringan politik memadai dan tokoh lama ini dipertahankan. Kita sama-sama tahu ada misalnya beberapa kali kan, misalnya Pak Sofyan Djalil kan digeser pos-pos kementeriannya, tapi tetap berada dalam kabinet. Dan ini bagian juga dari politik keseimbangan, terutama proporsi kekuatan partai politik atau figur politik yang kemudian mungkin berkontribusi pada Pak Jokowi. Nah, sementara yang baru-baru tentu itu akan sangat dipengaruhi oleh keputusan internal partai. Seperti misalnya nama baru dari PKB, kan, nama baru dari P3. Itu merepresentasikan konfigurasi yang berubah di internal masing-masing. Seperti nama Pak Soeharto. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari jumlah hari ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pemanggilan calon menteri di hari pertama ataupun kemarin. Tapi di hari kemarin di
pada saat Senin sore ini ada unsur kejutan ketika ternyata dari Ketua Umum Partai Gerindra datang kemudian memenuhi undangan dari Presiden sebagai calon menteri. Nah ini kita lihat juga Partai Amanat Nasional mengaku heran dengan keputusan mantan Capres Prabowo Subianto menerima jabatan menteri di pemerintahan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Sementara PKS mengaku khawatir bergabungnya Prabowo membuat publik kecewa dan menimbulkan frustasi sosial. Oh enggak, kita masing-masing partai punya rumah tangga sendiri, punya mekanisme sendiri, punya sikap sendiri. Nah, kami menghormati, tapi tentu kita kaget juga Pak Prabowo mau jadi menteri ya. Ya saya nggak kebayang itu Capres nanti raker sama Komisi 1 itu loh kan. Nanti jangan-jangan Pak Capres, wah bukan Pak Menteri, nah, bisa jadi orang nanya begitu kan. Tapi ya sudahlah, itu mungkin juga mimpi besar Pak Prabowo bisa aktif kembali. Atau juga mungkin bisa membersihkan nama baiknya selama ini banyak pro kontra ya kan. Dengan adanya jadi menteri punya kesempatan juga untuk mengabdi bagi PAN nggak ada masalah. Mungkin Pak Jokowi husnuzonnya ingin tadi keterbelahan sosial di masyarakat bisa bersatu karena figur aja dan to the point sekali bahasnya ya berdiskusi tentang bagaimana pengembangan startup bisnis ya, unicorn, decacorn, seperti itu ya. Juga berbicara tentang regulasi perlindungan data-data pribadi. Ya, juga yang berhubungan dengan data-data nasional yang kita butuh butuh ya kira-kira hal-hal yang terkait dengan digitalisasi data gitu. Ya kira-kira itu. Bapak Presiden tidak menyebut secara spesifik penugasan di portofolio yang mana, karena itu nanti akan disampaikan besok. Tetapi yang didiskusikan adalah yang terkait dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Nah, saya tentu sebagai eksponen dari Partai Nasdem yang membawa gagasan gerakan perubahan ya, harus terus mengantisipasi dan bergerak cepat untuk menghantar Indonesia ke masa depannya, kan kira-kira begitu ya. Ya. Yang didiskusikan tadi terkait dengan kebutuhan Indonesia ya, bukan portofolio. Baik dengan terkait sekali lagi pengembangan yang berhubungan dengan startup bisnis ya, unicorn, datacorn ya, dan seterusnya. Juga regulasi ya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Ya, kalau yang terkait dengan penempatan dan penugasan politik, apalagi membawai kementerian, para ahlinya pasti sudah banyak di sana. Yang dibutuhkan adalah manajemen dan kecepatan mengambil keputusan. Nah, Bapak Presiden kan sudah memberikan arahan, ya, making delivered katanya. Jadi quick win-nya harus selalu tentu ada. Kira-kira demikian rekan-rekan sekalian ya, kita menunggu besok. Kader Nasdem masa menolak penugasan. Selalu siap. Itu ciri khas gerakan perubahan, dimulai dari cara berpikir dan kesiapan hati kan, begitu kira-kira. Untuk negara ya. Kalau berapa menterinya dan portofolio apa, nanti besok akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden. Kita sendiri belum tahu yang mana dan siapa saja. Hari ini kan udah beberapa orang, para awak media kan tahu itu tadi siapa-siapa saja. Dan masih akan ada lagi kan beberapa yang datang berbaju putih katanya. Ya, saya kira demikian rekan-rekan wartawan sekalian ya. Itu kewenangan prerogatif Presiden. Untuk Nasdem, nah ini bukan urusan menteri ya, ini urusan Nasdem. Bagi Nasdem kita yang penting itu saat ini membangun soliditas nasional kita. Para tokoh-tokoh politik untuk setelah kontestasi demokrasi, setelah pemilihan umum, pemilihan presiden sekarang bersatu kembali untuk sing-singkan lengan maju bersama-sama yang membawa Indonesia maju ke depan sebagai bangsa pemenang. Ya itu. Yang kedua, semua anggota kabinet yang menjadi
pembantu presiden pasti ya bersemangat untuk bersama-sama memastikan kinerja yang baik. Jadi kalau kewenangan presiden itu untuk membuka ruang dan memperlebar koalisi, bagi Nasdem untuk kepentingan bangsa negara kita harus beriringan tangan dan berjalan bersama-sama. Pak, ini kan untuk digitalisasi, investasi dan segala macam data, ini kan suatu hal bidang yang baru untuk Pak Plate. Ini kira-kira seperti apa Pak? Kan belum tahu background saya kan? Nah, belum tahu. Kalau terkait dengan digitalisasi itu memang kebutuhan kekinian Indonesia dan perlu mengambil keputusan yang cepat dan menyiapkan payung regulasi yang tepat ya. Karena jika itu absen alpa dan kita belum miliki sambil dunia berkembang ke sana, maka kita tidak bisa menjadi bangsa pemenang. Ya. Ya, makasih, terima kasih. Ya, itu tadi pernyataan dari Johnny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem mengenai petunjuk-petunjuk apa saja yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi sore tadi di Istana Kepresidenan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Gun, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini dari Istana Kepresidenan. Jadi diskusi berkaitan dengan komoditas dalam negeri, perdagangan dalam negeri, luar negeri, ya, dan juga internasional. Kira-kira demikian. Kita lihat besok aja. Ya. Oke. Ada harapan dari Presiden? Ya, artinya tetap dengan program Bapak Presiden kita akan memajukan ya di komoditas dalam negeri ya, sehingga ekspor kita lebih baik gitu. Ya. Jadi ya berkaitan dengan yang bisa diekspor supaya devisa kita meningkat. Pak, masalah sawit mungkin dibahas. Masalah ekspor sawit. Diskriminasi merah. Kenapa? Masalah sawit, ekspor sawit mungkin. Ya, nanti itu akan dibahas. Jadi Yaitu tadi calon Menteri Agus Suparmanto dari Ketua Umum PBIKASI memberikan sedikit bocoran mengenai apa saja perbincangan yang dilakukan oleh Agus Suparmanto dengan Presiden Jokowi, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita lihat kembali pada susunan calon menteri, ini kan menimbulkan juga ada pendapat-pendapat. Tadi kita sudah lihat bagaimana pendapat dari PAN dan juga PKS. Memandang ataupun menanggapi adanya partai oposisi yang kemudian menjadi calon menteri. Mas Gun? Iya, memang kan tadi ada pernyataan-pernyataan yang satir ya, kritik sebenarnya, terutama dalam memosisikan masuknya Pak Prabowo, Gerindra lah, yang awalnya kompetitor kemudian masuk menjadi bagian dari kabinet. Saya masih sebenarnya sampai hari ini tuh masih tanda tanya besar soal posisi Partai Demokrat ya, dan Partai Amanat Nasional, apakah benar-benar masuk menjadi bagian dari kabinet atau hanya menyisakan PKS gitu ya. Kan Partai Gerindra sudah pasti masuk. Tapi apa pesan yang coba dikomunikasikan dari seorang Presiden Jokowi ketika kemudian memang merangkul partai yang sebelumnya menjadi kompetitor? Iya, kalau kita lihat dari dan kita dengar ya di beberapa kali kesempatan, kalau normatifnya dan itu mungkin yang dikehendaki oleh Presiden, yaitu koalisi besar untuk tentu memuluskan ragam skala prioritas yang dibutuhkan oleh Presiden menghadapi tantangan banyak hal ya hari ini dan ke depan. Dalam konteks bacaan strategis dan kepentingan Pak Jokowi di periode kedua, yaitu bisa ada plus dan ada minusnya ya. Plusnya mungkin memudahkan Jokowi untuk mendapatkan dukungan terutama dari kekuatan real politik di DPR. Hambatan-hambatan kayak mungkin terjadi pada saat awal pemerintahan 2014 tidak akan terjadi. Tetapi juga minusnya sebenarnya kalau kemudian tidak hati-hati dalam konteks mengelola, terutama ini kan fragmentasi kekuatan politiknya luar biasa dan soliditas tim dibutuhkan. Kalau kemudian semakin banyak partai yang masuk, itu juga tidak menjadi garansi komitmennya benar-benar pada upaya membantu Presiden sampai 5 tahun, bukan 2,5 tahun ya, 5 tahun. Kita berharap tentu pertama yang harus diatasi adalah soliditas partai yang masuk menjadi penyokong pemerintah, karena semakin banyak tentu semakin berpotensi untuk tidak terkontrol, terutama komitmen dan
bagaimanapun ini perjalanan cukup panjang ya, 5 tahun. Sementara Pak Jokowi udah di periode kedua, sehingga butuh yang disebut dengan memastikan seluruh menteri itu monoloyalty pada presiden. Bukan kemudian satu kaki di pemerintahan, tapi kaki lainnya kemudian bercita rasa oposisi begitu. Dan memastikan juga visi misi presiden akan menjadi visi misi menteri, seperti itu ya? Iya, pasti ya, visi misi presiden lah yang kemudian menjadi orientasi bersama untuk kemudian Indonesia yang lebih baik. Bukan hanya soal integritasnya para menteri, tapi juga basis kompetensinya dan jaringan komunikasi lintas sektoralnya, sehingga kemudian benar-benar membantu presiden itu dengan optimal. Baik, kita tunggu besok pengumuman yang akan diikuti langsung dengan pelantikan siapa saja tokoh yang akan duduk di pos menteri yang mana. Kita akan tunggu nih pengumuman Kabinet Kerja Jilid kedua dari Presiden Joko Widodo. Baik, Mas Gun Gun Herianto, terima kasih telah hadir malam hari ini di Prime Time News.